ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا رب. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Dan khususan ya Rabbi, kami yang masih Engkau temuin sama Ramadan, ya Allah, kurang ajar banget kami ya Allah, hamba ya Allah, yang gak ada senang-senangnya mungkin ya Allah, atau kurang senangnya ketemu sama bulan penuh cintamu ya Allah. Padahal Engkau menghadirkan sepenuh cinta ya Allah, tapi mungkin masih ada di antara kami nganggap biasa aja ya Allah. Mati ya Allah hati kami. Hamba gak tahu ya Allah gimana cara lembutinnya. Hamba yang bodoh masukin dunia terus ke hati selama 11 bulan ya Allah. Tuhai Allah, banyak orang ya Allah yang Kau bukain mata hatinya sehingga tahu dan bisa ngelihat Engkau dimanapun di Ramadan ini ya Allah, dan setiap waktu bisa ngerasain Engkau ya Allah. Maka jangan bikin hamba jadi orang yang sia-sia ya Allah, orang yang rugi. Jadi orang yang gak bisa manfaatin semuanya. Aduh, hai Allah, di hari pertama Ramadan ini ya Allah, kami mohon jadiin Ramadan ini adalah penuh kenikmatan. Jadiin Ramadan kali ini ya Allah, hamba bisa nemuin diri hamba sendiri. Jadi Ramadan kali ini ya Allah, hamba bisa Engkau mudahkan melihat lubang hati hamba sendiri. Dan ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampunin hati kami ya Allah. Tuhan, Engkau yang Maha Rahman, Engkau yang Maha Latif, Al-Latif ya Latif. Terima kasih ya Allah atas cintamu. Terima kasih ya Allah atas Ramadanmu. Terima kasih ya Allah atas karunia. Maka ya Allah, tuntun kami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kawan-kawan semua, keluarga saya semua, alhamdulillah. Memang dalam menyebut hamdalah sendiri itu harus dijeda ya. Harus tahu, kalau mau dapat rasa harus tahu apa yang disyukurin, apa yang dihamdalahin.
Dan memang kalau pengen dapet rasa tuh harus menjeda, lari terus, gak pernah menjeda untuk tahu tentang gambaran besarnya, maka kita kehilangan meaning, kehilangan rasa. Dan yang bikin kita bisa istiqomah tuh emang kenikmatan. Makanya saya tuh doa akhir-akhir ini, ya Allah kasih saya kenikmatan taubat ya Allah. Kasih saya kenikmatan sujud ya Allah. Dan benar, ketika kita minta dengan sadar, Allah kasih tuh. Jadi segala sesuatu yang dijalanin dengan kesadaran tuh, dia punya rasa gitu kawan-kawan. Seperti yang mau kita obrolin hari ini, pagi ini, tentang bagaimana Ramadan ini penuh rasa, bukan sekedar ritual, muncul bahagianya dan lain-lain. Insyaallah, hadzal min fadlillah. Semoga Allah mudahin ya. Karena gini, Allah punya hak nggak ngirim Ramadan ke kita, ke semua orang di dunia ini. Allah punya hak atau nggak ngirim Ramadan? Punya hak apa nggak? Punya ya. Allah punya hak nggak ngejadiin semua bulan ya seperti bulan-bulan biasa, 11 bulan? Berhak nggak? Berhak. Dan menurut saya hitungan keadilan Allah tuh beda. Memang bukan menurut saya aja, saya yakin semua setuju. Karena kalau kita jalanin permainan di dunia ini hanya pakai hitung-hitungan kita, maka kayaknya kita masuk ke kanan atau masuk ke kiri itu kira-kira. Kira-kira kita masuk ke jannahnya atau nerakanya tuh kira-kira. Kalau ngelihat amalan kita tuh, ngelihat maksiat kita tuh, ke kanan atau ke kiri kira-kira? Ke kiri ya. Dan kalau saya yang bikin permainan, saya mungkin begitu ya. Apa yang kamu lakukan, ya saya bayar itu. Kalau saya yang bikin permainan. Tapi karena Rob kita yang agung, Rob kita Allahu Rabbi yang maha tinggi, itu gak tega ngeliat kita. Sekarang teman-teman tega gak ngeliat anaknya dibakar? Kira-kira tega apa enggak? Ngelihat anak teman-teman, keluarga saya semua dibakar, tega apa enggak? Enggak ya? Jawab pertanyaan saya. Yang nyiptain anak Anda siapa? Yang nyiptain anak kita siapa? Allah. Kita yang cuma dititipin aja nggak tega yang ngelihat bayi kita, anak kita dibakar. Gimana yang bikin? Gimana yang nyiptain kita? Apa iya Allah suka ngeliat kita di neraka? Enggak. Orang dibikin sepenuh cinta kok. Dibela-belain depan malaikat kok. Dibangga-banggain penciptaannya kok. Dikasih kemudahan, kenikmatan semua kok. Bahkan dikasih freedom, free will, freedom to choose, kehendak untuk memilih. Jadi nggak bakalan tega sebenarnya kalau dimasukin ke neraka, ngelihat kita di neraka. Tapi ngelihat amalan kita nggak cukup, ngelihat dosa banyak. Maka gimana caranya agar dia bisa sampai ke Allah, agar dia bisa menemukan balik lagi kedamaian, ketenangan dan lain-lain? Dikasih bulan spesial, dikasih hitung-hitungan yang spesial, dikasih hadiah yang spesial, di mana bulan ini semua dosa diampuni. Antara Ramadan kemarin sama Ramadan sekarang, itu semua dosa diampuni. Doa-doa dikabulin sama Allah. Bahkan Allah bilang semua amalan
ada hitungannya 10 kali sampai 700 dikali gitu ya. Tapi khusus puasa itu untukku. Jadi pertanyaan saya, puasa ini perintah atau bukti cinta kira-kira? Puasa ini perintah atau ini bukti cinta dari Allah? Bukti cinta. Kalau ini adalah bukti cinta dari Allah, Anda ngasih tanda cinta ke orang misalnya, keinginannya gimana? Harapannya Anda menerima respon yang seperti apa? Anda pengen ngelihat dia yang kayak gimana ketika dia nerimanya? Nerima bukti cinta Anda. Pengen Anda ngelihat orang itu gimana? Seneng kan? Bahagia pengennya. Tapi apa jadinya? Kalau udah disiapin sebegitu kerennya Anda ngirim tanda cinta ke orang Anda cintain, ternyata dia malah nyusahin nih. Atau dianggap so-so, biasa-biasa aja. Kira-kira kita yang ngasih gimana rasanya? Ya, nyesek, sedih banget mas. Tapi apa jadinya kalau yang kita kasih ternyata dia bahagia banget sampai nangis, sampai terima kasih ya Allah. Padahal saya ini jahat terus ya Allah. Padahal saya ini ngelempar maksiat terus ke Engkau ya Allah. Tapi Engkau seakan tutup mata dan terus ngasih ya Allah. Kira-kira kalau Anda ngasih ke orang yang ternyata dia responnya kayak gitu, gimana rasanya? Dan Anda mau ngasih apa kira-kira? Dengan dia respon kayak gitu, Anda mau ngasih apa kira-kira? Yang terbaik. Maka kawan-kawan, kita jadiin Ramadan ini, bukan kita jadiin sih, menjadi itu adalah efek sebenarnya. Jadi bahagia, jadi semangat Ramadan. Ini karena dia tahu, dia paham siapa dirinya. Nah itu yang mau kita bahas pagi ini. Sebelum di awal kita udah tahu nih, ini adalah bukti cintanya. Tapi bagi sebagian orang, ada yang menganggap ini bukan bukti cinta. Ini adalah ada yang nyusahin. Bahkan, nauzubillah, ada yang merasa tersiksa dengan puasa. Atau dia so-so, biasa-biasa aja. Ketahuilah kawan-kawan, efek berbeda dapat hadiah itu adalah karena dia sedang nggak sadar dirinya siapa, yang ngasih hadiah siapa, dan hadiah yang dikasih apa. Untuk itulah kita bahas dari si penerima hadiahnya, yaitu si orang itu, kita. Ketika kita makan sop ayam misalkan, sop ayam, kita lagi makan, tapi kita kebayang-bayang sama favorit kita misalkan iga bakar misalkan. Kira-kira makan sop ayamnya gimana? Ketika kita makan sop ayam, kita kepikiran iga bakar, kira-kira makan sop ayamnya jadi gimana? Jadi nggak enak, jadi hambar mas rasanya, karena kepikiran sama iga bakar itu. Sama. Sekarang kita tahu kenapa Ramadan rasanya biasa aja, kenapa dikasih banyak janji sama Allah. Itu janji itu nggak satu, nggak dua, banyak. Kalau mau dibuka semua nggak habis-habis ini dalilnya. Sebegitu cintanya Allah ngasih ke kita. Tapi kita makan sop ayamnya mungkin biasa aja. Kenapa? Karena kepikiran iga bakar gitu. Karena kita kepikiran apa? Iga bakar itu adalah dunia misalnya. Sop ayam ini padahal lagi kita nikmatin nih. Jamuan dari Allah yang kita nikmati ini, tapi nggak terasa nikmat karena ada kenikmatan yang mengalahkan itu, yaitu dunia. Sekarang kita tahu rasanya ya, kita tahu akarnya ya. Kenapa kita sholat nggak ada rasanya? Sekarang coba jawab, kenapa? Karena kepikiran apa? Kepikiran yang lebih nikmat dunia. Kenapa kita zikir nggak ada rasanya? Kenapa istighfar nggak ada rasanya? Kenapa doa nggak ada nikmat-nikmatnya? Karena kepikiran yang lebih nikmat dunia. Harta mas lebih nikmat kalau dapat banyak mas. Dapat mobil gratis lebih bahagia mas dibanding dengan doa mas.
Semoga Allah buka hijab hati kita di Ramadan ini. Kalau gitu ayo coba kita pikirin. Kalau mau kita ikutin alur berpikir si penerima hadiah itu, kita ikutin ya. Oke. Mereka berpikir dapat dunia itu adalah kenikmatan, mengalahkan kenikmatan sama Allah ya. Oke. Saya mau nanya, what are you looking for? Apa sih sebenarnya yang kita cari? Ikutin coba. Saya biasanya kalau lagi sholat nggak nikmat tuh, kalau zikir lagi nggak nikmat tuh, sujud lagi nggak nikmat tuh, tahajud lagi nggak nikmat tuh, malah ngantuk, nguap dan lain-lain. Saya mikir lagi gini misalnya, kenapa ya? Kok biasa aja? Oh ternyata ada kenikmatan lain, yaitu dunia tadi. Saya pikirin lagi. Terus Ren, emang kalau udah dapet kenapa Ren? Gitu. Apa iya bisa bikin kamu senang, bisa bikin kamu bahagia Ren? Pikirin, kadang kita tuh halusinasi aja, ilusi aja tuh kadang kita. Padahal pas dapet, coba saya tanya, ketika kita berangan-angan dapet itu, bayangannya kan seneng luar biasa selamanya, betul nggak sih? Padahal ketika udah dapet, saya mau tanya, senangnya berapa lama? Senangnya berapa lama? Lihat aja anak kita mainan, ngerengek-rengek beli mainan ya. Abi beliin mainan, beliin robot, Abi beliin ini. Oke. Sampai diulang-ulang terus. Dapat mainannya. Lihat. Tadinya suka banget sama robot itu, ketika udah punya, lihat aja 3 hari kemudian, palanya udah copot itu. Itu di kamar mandi baru saja lihat tuh, mainan udah di situ tuh. Padahal mintanya tadinya sebegitunya. Betul apa enggak kira-kira? Maka kawan-kawan, ketika kita lagi nggak nikmat dengan jamuannya Allah, maka oke, bagaimana biar nikmat lagi? Pikirin hal yang menurut kita lebih nikmat itu, si dunia itu, iga bakar itu. Kita pikirin, apa iya kalau saya dapat itu, saya benar-benar bahagia? Tanya ke diri. What are you looking for? Apa yang kita cari sih sebenarnya? Ternyata semua memang nyarinya adalah kebahagiaan, kawan-kawan. Tapi problemnya, ketika dia berangan-angan nyari happiness, ternyata dia malah bukan dapatnya happiness, tapi pleasure, hanya kesenangan aja. Semua motivasi orang itu adalah karena pengen dapat kebahagiaan. Kalau nggak percaya, buktiin aja. Anda tanya ke dalam diri sendiri atau ke orang lain, 5 kali kenapa? 5 kali kenapa? Tanya, kenapa kamu kerja? Ya, saya pengen dapat menghidupi keluarga saya, Mas. Kenapa pengen hidupin keluarga kamu? Ya biar mereka bahagia, Mas. Biar mereka hidupnya tenang, Mas, nyaman, Mas, terjamin, Mas. Terus kalau udah kayak gitu, kenapa? Ya agar hidup kami semua bahagia, Mas. Ujung-ujungnya apa? Nyari bahagia. Untuk semua hal, tanya aja 5 kali minimal. Atau enggak minimal, 5 kali kurang lebih. Kita kan ujung-ujungnya adalah nyari apa? Bahagia. Kenapa kamu sholat? Ya saya pengen mendekat ke Allah, Mas. Kenapa pengen dekat ke Allah, Mas? Karena puncak dari kebahagiaan adalah dekat sama Allah, Mas. Jadi ujungnya nyari apa? Bahagia. Ini hasil riset. Semua dari kita nyari bahagia, happiness. Tapi ternyata salah kaprah. Berpikir makan iga bakar itu akan dapat happiness, ternyata hanya dapatnya pleasure, kesenangan. Beda antara happiness and pleasure. Bahagia sama senang, kesenangan itu beda. Untuk hal-hal yang duniawi, Allah pakainya kalau di Al-Quran mata'ul hayatad dunya, kebahagiaan dunia. Bukan kesenangan dunia, mata'ul hayatad dunya, kesenangan dunia. Tapi untuk hal-hal akhirat gitu ya, Allah bilangnya kebahagiaan. Sekarang saya mau nanya, menurut teman-teman, yang bikin adiksi itu yang mana? Yang bikin nagih terus tuh, maksudnya nggak puas-puas tuh yang mana? Yang kayaknya kalau ditambahin bukan malah
penuh hati malah kosong lagi, makin kosong. Kira-kira yang happiness atau pleasure? Kebahagiaan atau kesenangan? Kesenangan. Makanya banyak orang yang nyari kebahagiaan, gitu, pengen dapat bahagia, dia nyarinya pakai itu tuh yang digambar tuh. Entertain, kumpul kongko sosial, bermedia sosial, menampilkan semua kekayaannya atau yang dia punya. Ya kalau niatnya bener, insya Allah nggak salah, gitu. Nggak, kita nggak bisa nyalain juga. Mungkin masing-masing orang punya niatan. Tapi ketika dia nyari itu hanya untuk ngobatin kekosongan hatinya, sampai kapanpun nggak pernah bisa bahagia. Ada yang ngambil jalan pintas dengan ngedrugs dan lain-lain, gak bahagia. Betul apa enggak kira-kira? So, kawan-kawan, every human being is looking for peace. Semua dari kita itu nyari kedamaian, kebahagiaan. Ketahuilah bahwa di dalam hati itu memiliki satu lubang, kawan-kawan, di mana lubang ini tidak pernah bisa terisi oleh apapun kecuali satu, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati jadi tenang, insyaallah. So kita mulai dari sini, kawan-kawan. Kita lihat lubang hati itu sebenarnya nyari apa? Lubang hati itu sebenarnya searching for what? Nyari apa sih sebenarnya? Dan apa yang membuat lubang itu makin membesar? Sekarang gini, Anda lihat papan permainan biru itu yang kita sebut dengan dunia. Misalkan saya pemilik papan permainan itu, saya yang bikin papan permainan itu, kemudian saya ciptain pemain, dan sebelum saya turunin di papan permainan, saya bilang gini, nanti kamu begini ya. Terus dia jawab, siap mas. Dan itu perjanjian kita sama Allah. Alastu bi rabbikum? Dan kita jawab, qalu bala syahidna. Iya mas. Iya ya Allah, Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Dan ketika kita ngaku Allah Tuhan kita, maka langsung kena dengan semua konsekuensinya. Artinya kita ngomong apa? Iya ya Allah, saya siap hidup, jalanin hidup dengan ingin-Mu ya Allah, bukan ingin hamba ya Allah. Dan ketika ditaruh di papan permainan, dia turun, dia bangun di papan permainan dunia itu yang biru itu. Dia tengok kanan kiri, para pemain-pemain yang udah ada di semua di sana. Pertanyaan saya, kalau Anda jadi si pemain itu, kira-kira ada pertanyaan apa di hati dan pikiran? Ketika ngelihat semua itu, bangun di papan permainan, celingak-celinguk, kira-kira ada pertanyaan apa di hati? Kira-kira ada kegelisahan nanya apa? Betul, aku mau apa mas? Ini gimana cara mainnya? Apa lagi? Apa yang harus saya lakuin mas? Oke. Apa lagi? Ini saya nyari apa mas? Oke. Apa lagi? Good. Saya siapa mas? Aku di sini ngapain? Dan lain-lain. Good. That's the question. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya fitrah muncul dari hati kita, dari diri kita. Fitrah tuh nanya kayak gitu. Tapi kita akhirnya ngapain? Kalau semua pertanyaan di kolom chat itu saya rangkum dengan 3 pertanyaan. Itu apa? Kita dari mana, sedang apa, dan mau kemana? Kita dari mana, sedang apa, mau kemana? 3 pertanyaan dasar kehidupan. Yang siapa yang dia terus mencari 3 jawaban itu, terutama di waktu jeda nih, di mid time Ramadan ini, maka dia akan menemukan jalan pulang. Maka dia akan menemukan jalan irji'i. Yang Allah bilang, sini balik nak ke aku.
jadi hambaku. Tapi ketika dia mengabaikan 3 pertanyaan ini, dia akan lost in life. Dia akan tersesat di papan permainan itu. Ada orang-orang yang mengabaikan 3 itu kan kawan. Ada orang-orang, banyak orang-orang yang mengabaikan 3 itu. Pusing-pusing saya mikirin kayak gitu. Mendingan saya mikirin bagaimana omset saya naik. Bagaimana saya dapat ini itu yang ada di papan permainan ini. Tanpa mau dia noleh ke atas. Dan lihat ke bawah dalam dirinya. Dia hanya jadi orang-orang yang hanya hidup sekedar hidup. Makan sekedar makan. Ibadah bahkan sekedar ibadah. Semua bahkan ibadah dianggap ritual. Center hidupnya adalah bagaimana dia jadi hebat di atas dunia itu. Center hidupnya adalah bagaimana kalau dia mau sampai dia pengen dapat satu dunia itu. Jadi mengabaikan 3 pertanyaan tadi. Walhasil, apa efeknya ketika dia abaikan pertanyaan fitrah-fitrah itu? Dia melihat pemain-pemain yang udah main duluan. Ada orang yang kaya, punya banyak harta. Dia langsung gimana? Saya pengen jadi kayak gitu. Dan dia mati-matian ngikut ke situ. Ngabisin waktu, energi, dan lain-lain. Bahkan gak jarang ngikut-ngikut orang. Betul apa enggak? Ketika dia mengabaikan itu, dia lupa sama tujuan hidupnya. Padahal tadi sebelum ditaruh di papan permainan, dia iya. Sampai sana malah ngikutin keinginannya sendiri. Oke. No problem. But that's the problem. Ketika dia dapat pencapaian harta itu, saya mau nanya, kita ngobrol dari hati ke hati keluarga saya semua. Ini bukan acara TV nih. Ini bukan sekedar seminar nih atau kajian nih, sharing. No. Di time Ramadan ini, di peradaban IOA dengan semua kegiatannya, pengen